frekuensi sebaiknya tax amnesty dilakukan dalam interval berapa waktu. Argumen itu menjadi sangat subjektif ya, karena semua orang punya justifikasi masing-masing gitu. Tapi kalau argumennya adalah bahwa tax amnesty ini merupakan kebijakan yang diberikan pemerintah untuk memberikan pengampunan terhadap praktek yang sudah terjadi di masa lalu, dengan harapan kedepannya wajib pajak tidak melakukan lagi seperti itu, ditambah lagi juga dengan infrastruktur yang sudah dimiliki pemerintah dengan adanya undang-undang keterbukaan informasi, sehingga pemerintah bisa mencek data wajib pajak, maka interval 5 tahun itu menjadi terlalu pendek gitu. Apa risikonya ketika interval menjadi terlalu pendek? Wajib pajak juga menjadi tertanam bahwa pada suatu saat nanti tax amnesty toh akan dilakukan juga kalau pemerintah Pak Ruben, misalnya kepepet mohon maaf anggarannya. saya potong. Berarti Gitu. bisa dikatakan dikhawatirkan ada moral hazard begitu ya. Kalau misalnya intervalnya terlalu pendek atau jaraknya terlalu pendek, akan ada mindset dari wajib pajak itu bahwa someday atau suatu saat nanti akan ada lagi pengampunan atau tax amnesty yang diberlakukan oleh pemerintah. Iya, betul. Wajib pajak akan memfaktorkan ekspektasi bahwa di masa yang akan datang akan ada itu, Pak, gitu. Sehingga sehingga wajib pajak mempunyai insentif untuk melakukan penghindaran pajak lagi. Toh nanti di kemudian hari dengan interval yang diharapkan tidak terlalu panjang, toh pemerintah akan melakukan pengampunan lagi. Begitu, Pak. Oke, berarti Pak Ruben kalau bisa dikatakan juga dengan adanya khawatiran begitu juga akan terjadinya moral hazard begitu dari masyarakat begitu, atau dari para pelaku atau ekonom juga mengkhawatirkan terjadi mindset seperti itu. Ada juga pilihan begitu dari Badan Anggaran bahwa sebenarnya Banggar tidak menyetujui juga adanya bisa dikatakan tax amnesty, tapi lebih menyetujui adanya sunset policy begitu bagi pajak. Anda melihatnya seperti apa perbandingan antara tax amnesty dengan sunset policy? Ya. Jadi kita dalam wacana tax amnesty kedua ini kita berada pada kutub pro dan kontra. Yang tadi pro itu adalah dengan pertimbangan utama pemerintah sedang membutuhkan dana. Yang kontra, kutub yang satu lagi mengatakan ini akan mengakibatkan adanya insentif untuk wajib pajak melakukan penghindaran lagi. Begitu. Kita mungkin di antara dua kutub yang ekstrim itu mungkin bisa saja kita melihat jalan tengah ya. Bagaimana caranya supaya pemerintah tetap mendapatkan penerimaan, namun juga dalam waktu yang sama tidak memberikan insentif untuk melakukan penghindaran. Saya lihat sunset policy itu merupakan salah satu opsi yang merupakan jalan tengah. Ya. Jalan tengah dalam arti pemerintah tetap memperoleh penerimaan, namun juga penghindaran pajak yang diampuni hanya untuk tahun pajak yang diberikan sunset policy saja. Berbeda dengan tax amnesty yang lalu kan, begitu seseorang mengikuti tax amnesty, maka penghasilan penghindaran yang sudah dilakukan selama tahun kebelakang sebelum tax amnesty menjadi tersapu habis. Nah, memang kalau kita melihat seperti itu, kita berdiri di antara dua kutub yang tadi ekstrim, sunset policy merupakan salah satu jalan moderat yang mungkin bisa dipertimbangkan. Jangan lupa untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store untuk mengikuti terus perkembangan informasi seputar ekonomi dan bisnis terkini.